Ini langsung ya? Ya, langsung. Tidak ada seremoni pembukaan dari... Kami udah tidak sabar menerima materinya nih, kayak membahas tentang ketiadaan seru juga nih kayaknya. Oke, eh, oke, bentar. Ini malam minggu mendengarkan ketiadaan itu sama dengan beberapa minggu lalu di Teater Hutan Kayu saya ngasih apa itu kuliah mengenai metafisika juga pada malam minggu juga. Ini mengisi malam minggu dengan cara yang sedikit Cara yang berbeda. unik ya. Oh, Iya. berbeda. Nah, apakah slide saya bisa dilihat? Ya, sudah terlihat. Oke. Bisa dilihat. Oke. Nanti kalau ada yang agak janggal, misalnya slide-nya tidak bergerak, saya pernah seperti itu. Eh, Entah karena apa, slide-nya tidak bergerak. Saya pikir sudah bergerak di saya, tapi di rekan-rekan semua tidak bergerak. Tolong nanti saya diingatkan ya. Ya, baik. Nah, terima kasih untuk pertama-tama untuk Bung Dimas dari Circle Indonesia yang eh, memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tema ini. Ya, eh, sudah beberapa kali ini direncanakan, Bung Dimas sudah beberapa kali meminta mau bicara apa gitu ya. Lalu ini baru eh, bisa tercapai. Saya menyajikan tema ini ketiadaan karena secara pribadi eh, saya cukup penasaran ya eh, bagaimana ketiadaan ini dibicarakan dalam filsafat gitu ya. Karena tema ketiadaan sebagaimana nanti akan kita lihat itu menjadi tema beberapa filsuf juga dalam tradisi filsafat barat, tetapi saya sendiri baru kali ini eh, mencoba untuk cukup serius membaca khusus tema ketiadaan. Sebelumnya dalam eh, tema-tema filsafat yang saya baca, misalnya Parmenides atau Hegel terutama atau Spinoza, mereka juga membicarakan tema ketiadaan, tetapi tidak secara khusus. Ya. Mereka membicarakan tema ketiadaan di situ eh, ya sambil lalu tidak secara mendalam menjadikan itu objek pemikiran mereka, sebagaimana eh, Martin Heidegger yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Jadi ketiadaan yang akan saya presentasikan di sini adalah ketiadaan menurut pemikiran Martin Heidegger. Mengapa Martin Heidegger? Karena dialah eh, salah satu atau salah seorang filsuf, kalau bukan satu-satunya, yang khusus membicarakan ketiadaan ya dengan cukup mendalam. Memang seperti tadi saya bilang, ada juga beberapa orang filsuf lainnya yang membicarakan ini, tetapi tidak spesifik menjadikan tema ini sebagai tema yang direfleksikan. Jadi itu sedikit eh, pengantar. Ini bermula dari rasa penasaran terhadap tema sebenarnya ketiadaan itu apa gitu ya. Dan rasa penasaran itu eh, diberi wadah oleh Circle Indonesia untuk dipresentasikan gitu ya. Nah, mungkin kepada
rekan-rekan yang bersedia mendengarkan presentasi ini perlu barangkali dikatakan dari awal bahwa tema ini tidak membawa kita kemana-mana, ya. Kita membicarakan ketiadaan, barangkali bisa dikatakan bahwa ini murni untuk kehausan intelektual, ya. Ini murni untuk kehausan intelektual, ingin mengetahui sebuah fenomena yang bernama ketiadaan. Berbeda misalnya dengan diskusi-diskusi ilmu politik, ilmu ekonomi, di mana pengetahuan yang kita peroleh di situ bisa kita terapkan untuk memahami atau menganalisa fenomena-fenomena ekonomi atau eh, sosial atau politik. Jadi cukup praktis, biarpun itu misalnya Oke, filsafat politik izin atau filsafat ekonomi, tetap slide-nya juga tidak itu bergerak. bisa kita aplikasikan sedikit banyak untuk menganalisa atau memahami fenomena-fenomena tertentu. Slide-nya Tetapi belum bergerak tampaknya ya. ketiadaan, eh, saya pikir tidak tidak berguna dipakai untuk menganalisa eh, banyak fenomena gitu ya, atau fenomena tertentu. Jadi ya, tetapi secara eh, intelektual barangkali ini akan memberikan kenikmatan juga gitu ya. Jadi ini sehingga rekan-rekan semua bisa memahami sebenarnya presentasi atau diskusi mengenai ketiadaan itu apa gunanya ini. Ini tidak ada gunanya. Mohon maaf, Pak, Ya, slide-nya belum bergerak. belum ya. Jadi itu hanya pengantar tadi. Nah, apa yang akan, nah ini sudah bergerak ya. Sudah. Oke, ini tema yang akan kita bicarakan. Jadi pertama adalah sejarah ketiadaan. Artinya ini bagaimana para filsuf menekuni atau menggumuli tema ketiadaan atau nothingness ya. Lalu pengertian metafisika, karena nanti Martin Heidegger mengatakan bahwa ketiadaan itu adalah problem metafisika gitu ya. Lalu kemudian mengenai sains dan ketiadaan. Kemudian di situ ada kritik dari filsuf logical positivism atau positivisme logis Rudolf Carnap terhadap eh, kuliah Martin Heidegger yang membahas tema ketiadaan tersebut. Lalu kita akan melihat kemudian bagaimana Dasein ini istilah khas Martin Heidegger untuk manusia, ya. Bagaimana Dasein itu sebagai eh, apa yang disebut dengan dalam bahasa Jerman in der Welt sein, gitu ya, berada di dalam dunia, di mana nanti status manusia atau Dasein sebagai berada di dalam dunia itulah yang menjadi lokus, ya, lokus di mana ketiadaan itu terjadi, ya. Lalu eh, tentang kecemasan, ketakutan dan ketiadaan itu fenomena yang diangkat oleh Martin Heidegger ya untuk memperlihatkan apa itu ketiadaan gitu ya. Jadi kecemasan atau anxiety atau angst dalam bahasa Jerman itu membawa kita untuk bertemu dengan ketiadaan gitu ya. Lalu manusia sebagai makhluk tanpa, ini bukan tanda, itu tanpa dasar, lalu ketiadaan sebagai struktur ontologis. Jadi itu kira-kira agenda atau tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, gitu ya. Nah, kita melihat ini adalah slide ketiga mengenai sejarah ketiadaan, gitu ya. Maksudnya di sini sejarah ketiadaan itu sejarah
pemikiran mengenai ketiadaan. Saya hanya di sini menampilkan beberapa filsuf untuk memperlihatkan bagaimana para filsuf ini eh, berbicara mengenai ketiadaan dan bagaimana nanti pendekatan yang diajukan oleh Martin Heidegger itu berbeda dari eh, pendekatan para filsuf sebelumnya. Ketiadaan itu menjadi tema filsafat ketika Parmenides, filsuf Yunani klasik atau kuno, itu mengatakan bahwa yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada, gitu ya. Jadi dia menolak ketiadaan, gitu ya. Mulai saat itulah filsafat lalu hanya memberikan perhatian kepada ada, ya. Lalu ketiadaan itu diabaikan. Lalu filsafat memberikan perhatian terhadap ada, ya. Bagi Anda yang tidak berlatar belakang pendidikan filsafat, barangkali perlu dijelaskan mengapa filsafat itu berbicara mengenai ada, ya. Apa itu ada, gitu ya? Being dalam bahasa Inggris. Eh, ini persoalan yang membawa kita kepada tema ada ini itu berawal dari para filsuf Yunani klasik lainnya yang berbicara mengenai arke. Arke itu asal usul, ya, asal usul kenyataan. Artinya realitas ini terbuat dari apa, ya? Apa yang membentuk realitas ini? Itu pertanyaan mereka dulu. Lalu secara singkat para filsuf itu mengajukan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan air, gitu ya. Karena di mana-mana ada air. Dalam tubuh kita juga air itu 80% atau sekian puluh persen. Jadi eh, air itu adalah eh, elemen atau unsur yang paling mendasar yang terdapat pada segala sesuatu, ya. Tetapi ada filsuf lain yang mengatakan tidak dalam semua benda ada air, gitu ya. Misalnya dalam api tidak ada air, itu secara logis, ya. Karena kalau ada air, api padam, gitu ya. Itu berarti dalam api secara logis tidak mungkin ada air karena keduanya bertentangan, gitu ya. Lalu karena itu tesis Thales itu yang mengatakan air itu gugur, lalu ada yang mengatakan atom, ada yang mengatakan toapeiron yang tidak terbagi dan segala macam itu, ya. Sampai kemudian muncul Parmenides yang mengatakan bahwa eh, arke dari kenyataan ini adalah ada, gitu ya. Mengapa ada? Karena yang paling universal yang terdapat yang terdapat pada segala sesuatu adalah ada itu sendiri, ya. Artinya segala sesuatu yang ada gitu ya. Artinya ada itu terdapat pada segala sesuatu. Jadi itulah yang paling universal yang terdapat pada segala sesuatu yang ada, bukan air, bukan api, bukan atom, gitu ya. Melainkan yang mempersatukan, yang unsur yang sama yang terdapat pada segala sesuatu adalah ya ada itu sendiri, ya. Karena itu yang menjadi kemudian menjadi pertanyaan, lalu ada itu apa kalau begitu, gitu ya. Lalu muncul jawaban macam-macam kepada itu pertanyaan itu. Plato mengatakan idea, gitu ya, dan macam-macam. Jadi itulah latar belakang mengapa ada menjadi persoalan. Karena ada adalah eh, elemen paling universal yang terdapat pada segala sesuatu yang ada. Itu. Parmenides menolak ketiadaan, lalu muncul Aristoteles yang juga berbicara mengenai ketiadaan, ya.
ketiadaan itu juga eh, dapat diterapkan untuk semua kategori katanya dalam bentuk non-being gitu ya. Jadi karena Aristoteles mengatakan eh, ada itu bisa bermacam-macam gitu ya. Bisa ada sebagai kuantitas, ada sebagai substansi, ada sebagai eksistensi dan macam-macam itu. Ini juga eh, pemikiran Aristoteles yang juga nanti mempengaruhi Martin Heidegger. Jadi ada itu adalah bermacam-macam dan ketiadaan juga seperti itu gitu. Lalu ada lagi Spinoza masuk ke abad modern yang mengatakan omnis determinatio est negatio. Semua determinasi adalah negasi gitu ya. Ini kemudian nanti dilanjutkan oleh Hegel gitu. Apa artinya semua determinasi adalah negasi? Kalau kita melakukan determinasi, maka determinasi itu adalah sekaligus negasi. Misalnya, kalau saya mendeterminasi diri untuk menjadi dosen, maka dengan demikian saya melakukan negasi atas seluruh profesi lainnya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya melakukan determinasi untuk tinggal di Bekasi, maka saya melakukan negasi atas kemungkinan lain untuk tinggal di tempat lain. Jadi semua determinasi adalah negasi gitu ya. Artinya negasi itu di sini sudah mulai muncul unsur dialektika. Negasi itu menjadi sangat positif karena melalui negasi lah kita bisa melakukan determinasi. Ya, kalau kita sudah mendeterminasi diri untuk memilih seorang perempuan atau laki-laki menjadi pasangan kita, maka sebenarnya itu sekaligus kita melakukan negasi atas laki-laki atau perempuan lain yang berkemungkinan juga tadinya menjadi pasangan kita. Kira-kira seperti itu. Jadi itu artinya omnis determinatio est negatio gitu ya. Oke. Lalu eh, muncul lagi ini slide keempat, muncul lagi Leibniz. Leibniz itu mulai secara khusus merefleksikan ketiadaan gitu ya. Dia bertanya dan pertanyaan ini kemudian menjadi sangat menarik ya. Why is there anything at all rather than nothing gitu ya. Mengapa yang ada itu ada dan bukannya tidak ada gitu. Jadi ini sebuah keheranan filosofis itu ya. Kok kenyataan ini ada gitu, ya? Kok kenyataan ini ada ya? Kenapa kenapa tidak ada gitu ya? Mengapa kenyataan ini ada dan mengapa tidak ada? Itu menjadi sebuah pertanyaan gitu. Para filsuf setelah Leibniz juga mengajukan jawaban atas pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang menjadi teka-teki juga gitu ya. Eh, jawaban itu jawaban atas pertanyaan itu dicoba diajukan Leibniz ya dengan mengatakan bahwa kenyataan ini ya bersifat kontingen. Kontingen artinya tidak niscaya ya. Artinya eh, objek-objek yang tidak bisa menciptakan dirinya sendiri itu adalah disebut kontingen ya. Karena kenyataan ini kontingen tidak niscaya, maka pasti ada sesuatu yang mengadakan dia, yang menciptakan dia, gitu ya. Itulah yang disebut oleh Leibniz dengan the principle of sufficient reason. Segala sesuatu eksis berdasarkan alasan-alasan yang mencukupi untuk keberadaannya. Tidak mungkin ada sesuatu begitu saja, gitu ya, tanpa ada alasan bagi keberadaannya. Nah, kenyataan ini menurut dia itu adalah eh, yang kontingen ini diciptakan oleh yang niscaya, yaitu yang disebut dengan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menjadi alasan keberadaan. Tuhanlah yang menjadi alasan keberadaan dunia yang kontingen ini. Ya. Jadi itu
diskusi Leibniz mengenai bagaimana kenyataan ini dan ketiadaan di yang menyertainya. Nah, yang paling menarik adalah Hegel yang juga berbicara mengenai eh, ketiadaan. Dia mengatakan bahwa karena saya melihat di kolom chat ada yang mengatakan agar slide-nya diperbesar ya. Hegel itu membangun sistem filsafatnya dengan bertolak dari ketiadaan ya. Karena pada Hegel filsafat itu harus memberi pertanggungjawaban untuk seluruh kenyataan. Itu filsafat idealisme absolut itu. Jadi dia harus memberikan pertanggungjawaban rasional untuk seluruh kenyataan. Oleh karena itu, menurut Hegel, kalau filsafat mau mempertanggungjawabkan seluruh realitas secara logis rasional, maka filsafat itu tidak boleh bertolak dari apapun. Artinya tidak boleh mengandaikan apapun. Tidak boleh misalnya bertolak dari kesadaran atau dari ide atau dari Tuhan atau dari apapun. Sebab kalau ada pengandaian maka berarti belum seluruhnya bagian dari realitas itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu filsafat harus dimulai dari uh, ketiadaan gitu ya. Nah, apa maksudnya ketiadaan pada Hegel ya? Dia mengatakan begini, uh, ada murni, reine Sein atau pure being, ada murni itu adalah identik dengan ketiadaan murni. Ya. Reines nix. Gitu ya. Apa artinya ada murni? Ada murni adalah ada atau being yang sama sekali tanpa kualitas, sama sekali tanpa determinasi, sama sekali tanpa apapun, tanpa ukuran, tanpa bentuk, tanpa sifat, gitu ya. Nah, being yang sama sekali tanpa determinasi, tanpa kualitas, tanpa bentuk, tanpa apapun itu sama dengan ketiadaan. Jadi itulah yang menjadi titik tolak dari filsafat itu ya. Nah, jadi ada sama dengan ketiadaan itu ya. Ada itu adalah ketiadaan. Lalu nanti dialektika antara ada dan ketiadaan itu kemudian menghasilkan menjadi becoming. Hegel juga mengatakan bahwa dalam segala sesuatu seperti tadi dikatakan oleh Spinoza, segala sesuatu itu dikonstitusikan oleh ketiadaan gitu ya. Misalnya eh, kalau kita menyebut warna merah, merah itu bisa ada sebagai merah karena dia menegasi atau uh, ya menegasi atau menyangkal semua warna lain yang bukan merah. Artinya merah itu bisa muncul sebagai merah karena dalam dirinya, dalam diri merah itu tidak ada biru, tidak ada kuning, tidak ada hijau, tidak ada uh, macam-macam warna lain. Ya. Jadi adanya merah dimungkinkan oleh ketiadaan semua warna lain yang bukan merah. Oleh karena itu, dalam segala sesuatu terdapat ketiadaan. Ya. Misalnya dalam segala sesuatu yang merah, itu terdapat ketiadaan dari kuning, biru, dan semua warna lainnya. Ketiadaan semua warna lainnya itulah yang memungkinkan merah tampil sebagai merah. Kalau biru ada pada merah, maka merah berhenti sebagai merah. Dia menjadi warna lain.
Kalau biru plus warna merah itu warna apa itu? Seperti itu. Jadi dalam warna merah harus tidak ada warna-warna lainnya itu agar merah dapat tampil sebagai merah. Oleh karena itu sebenarnya ketiadaan warna lain di luar merah itu turut turut membentuk kemerahan dari merah. Nah, di situ kemudian kita melihat konsep ketiadaan itu sangat sentral pada Hegel. Ya, konsep ketiadaan. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa ketiadaan di sini adalah yang disebut dengan determinate nothing gitu ya. Ketiadaan yang bersifat tertentu, ketiadaan yang misalnya tadi ketiadaan dari warna putih, ketiadaan dari warna biru, ketiadaan dari warna kuning gitu ya. Itu bersifat tertentu, bukan ketiadaan dalam arti tidak ada apa-apa, bukan ketiadaan total, tapi hanya ketiadaan yang tertentu saja. Nah, lalu ada yang paling terkenal barangkali adalah Sartre dengan bukunya Being and Nothingness gitu ya. Dia membicarakan ketiadaan sebagai syarat kemungkinan kesadaran gitu ya. Karena kesadaran itu selalu bersifat intensional, terarah kepada objek tertentu. Kalau kita menyadari sesuatu, maka itu berarti kita menidak, menegasi yang lain selain sesuatu yang kita sadari itu gitu ya. Itu yang ilustrasinya ketika siapa itu yang si Pierre masuk ke restoran untuk bertemu dengan temannya, lalu dia mencari-cari ya, lalu dalam proses menyadari pencarian temannya itu melihat temannya, lalu semua yang lain itu adalah yang menjadi background atau latar belakang itu ditidak gitu ya, disangkal, tidak tidak ada gitu ya, ditiadakan gitu. Itu jadi kesadaran itu selalu menidak ya. Manusia juga ada dengan menidak gitu ya, ketiadaan. Dia mengatakan bahwa eh, karena manusia tidak memiliki esensi, melainkan esensi itu dikonstruksi kemudian dalam proses eksistensi. Jadi manusia itu sebenarnya berada dalam ketiadaan, dan ketiadaan itulah ya yang memungkinkan manusia menjadi bebas ya, karena dia tidak ada yang mengikat dia ya. Lalu dengan itulah dia menciptakan nilai-nilai kebebasan dan tanggung jawab atas eksistensinya. Jadi manusia itu berada dalam kebebasan ya, atau ketiadaan. Nah, itu secara barangkali agak panjang bagaimana ketiadaan itu dibicarakan dalam sejarah filsafat oleh beberapa filsuf gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada Martin Heidegger eh, dengan tema metafisik gitu ya. Kuliah atau tulisan di mana Martin Heidegger secara khusus sistematik membicarakan ketiadaan itu adalah ketika dia memberikan kuliah di Freiburg, di Universitas Freiburg. Freiburg itu 24 Juli tahun 29 itu yang disebut dengan pada kesempatan Antrittsvorlesung gitu ya. Jadi ketika dia menggantikan Edmund Husserl sebagai profesor di Freiburg untuk menandai masuknya dia ke universitas, itu sampai sekarang tradisi itu masih dilakukan di Jerman. Itu ada yang disebut dengan Antrittsvorlesung gitu ya. Jadi kuliah yang kuliah yang mengawali masuknya seseorang menjadi profesor di universitas. Nah, kuliah itu umumnya eh, menandai atau dalam kuliah itu profesor yang bersangkutan akan bisa menggunakan kesempatan itu untuk memperlihatkan kira-kira fokus dia sebagai profesor apa gitu ya. Jadi dia akan mempresentasikan tema yang kira-kira sentral atau menjadi agenda penelitian dia selanjutnya ya.
Itu Antrisvorlesung itu. Itu dihadiri oleh para filsuf dan saintis karena waktu itu ya Martin Heidegger sudah mulai terkenal dan Antrisvorlesung itu juga karena menandai masuknya seseorang sebagai anggota baru di universitas itu biasanya memang dihadiri oleh bukan hanya profesor di fakultas tersebut, tetapi juga dari fakultas lain atau dari luar gitu ya. Nah, kuliah itu dihadiri oleh antara lain Rudolf Carnap gitu ya. Dan Rudolf Carnap itu yang kemudian mengkritik pemikiran Heidegger mengenai ketiadaan itu ya. Tema kuliah itu adalah judulnya adalah What is Metaphysics? What is Metaphysics gitu ya. Apa itu metafisika, dan di situ dia merefleksikan problem ketiadaan. Dia mengatakan bahwa ketiadaan itu adalah problem metafisika ya. Metafisika, meta melampaui, fisik melampaui yang fisik gitu ya. Di seberang yang fisik. Nah, di seberang yang fisik ada apa ya? Tentu tidak ada gitu ya. Itu adalah ketiadaan. Jadi kalau kita merefleksikan metafisika, maka sebenarnya kita sudah seharusnya juga merefleksikan ketiadaan. Tetapi tema ketiadaan ini sebelumnya dalam bukunya yang paling terkenal dan yang menjadi titik tolak keseluruhan filsafatnya itu adalah buku Sein und Zeit, Being and Time. Itu sebenarnya dia telah berbicara mengenai ketiadaan, tetapi belum secara khusus. Dia membicarakan ketiadaan itu sebagai salah satu sifat ya atau fenomena dalam keberadaan Dasein. Dasein sendiri ini perlu juga diperjelas. Dasein sendiri itu adalah istilah fenomenologis untuk makhluk yang kita sebut manusia. Ya. Heidegger itu tidak menggunakan manusia atau human being atau subjek atau apapun karena menurut dia istilah-istilah tersebut tidak lagi netral. Konsep manusia atau human being itu sudah mengandung tendensi tertentu dari humanus gitu ya. Sudah ada makna-makna di situ. Sementara metode fenomenologi itu mau membicarakan sebuah fenomena tanpa pengandaian, tanpa konsep gitu ya. Itu fenomenologi. Jadi dia mau membicarakan manusia dengan bertolak dari manusia itu sendiri, bersih dari pengandaian-pengandaian. Ya. Jadi fenomenologi itu seperti itu. Kalau misalnya kalau Anda sekarang melihat ini benda yang saya pegang ini kalau saya bertanya ini apa, kalau Anda mengatakan itu stabilo, itu konsep. Fenomenologi akan mengatakan kalau ini apa, maka dia akan mengatakan ya sebuah benda seperti persegi panjang dengan berwarna merah kecil gitu ya. Jadi deskriptif dia. Itu fenomenologi. Tidak melakukan konseptualisasi, tapi lebih mendeskripsikan fenomena yang dilihat. Nah, Dasein atau manusia itu seperti itu. Jadi Dasein itu sebenarnya dalam bahasa kita manusia, tetapi manusia itu sudah dibebani oleh konotasi-konotasi atau makna-makna tertentu, karena itu tidak lagi netral. Karena itu Martin Heidegger tidak menggunakan istilah manusia, melainkan Dasein. Artinya sebenarnya secara harafiah, da itu adalah there, di sana, sein itu ada. Jadi Dasein itu adalah being there. Ya, ada di sana. Jadi seakan-akan manusia itu dibayangkan bukan manusia, tapi Dasein itu ada di sana gitu ya. Itu adalah terminologi fenomenologis yang berusaha mendeskripsikan apa yang kita sebut manusia tanpa melakukan konseptualisasi.
Ya sekalipun memang Dasein sendiri juga adalah sebuah konseptualisasi, tetapi itu adalah istilah fenomenologis gitu ya. Oke, ini metafisika eh, dalam pemikiran Martin Heidegger atau dalam diskusi mengenai ketiadaan ini kita bisa merinci 4 pengertian metafisika karena ini perlu. Yang pertama tentu metafisika adalah sebuah disiplin ilmu sebagaimana sosiologi politik gitu ya. Tetapi ada juga pengertian lain dari metafisika, yakni kapasitas untuk mentransendensi objek atau realitas, mentransendensi, melampaui. Ya, manusia adalah makhluk transenden karena dia bisa eh, tidak begitu saja memberikan respon kepada benda-benda yang dihadapinya gitu ya. Berbeda dari hewan ya. Hewan tidak bisa melakukan transendensi atas objek-objek yang dihadapi, dia terikat gitu ya. Kalau kucing melihat ikan asin, maka dia akan langsung terikat ke situ, tertarik gitu ya. Tapi manusia tidak ya. Manusia eh, bisa melampaui atau membebaskan dirinya dari objek-objek itu, tidak langsung terikat kepada objek. Lalu karena itu sains dan kebebasan itu mengandaikan kemampuan transendensi itu. Sains meneliti objek-objek justru karena manusia bisa melampaui objek-objek itu gitu ya. Tidak terikat kepada objek gitu ya. Itu juga pengertian metafisika. Ada juga pengertian lain, metafisika itu adalah konsepsi tentang keseluruhan realitas, the whole reality. Dalam tradisi Asia, filsafat Asia misalnya ada yang mengatakan, oh realitas ini maya, semu. Itu juga sebentuk metafisika ya. Konsepsi mengenai keseluruhan realitas ya. Realitas ini maya atau semu misalnya, tidak sungguh-sungguh ada. Itu adalah bentuk pemikiran metafisis karena dia mau merangkum di situ letak metafisisnya. Dia mau merangkum keseluruhan realitas dalam sebuah konsep. Nietzsche mengatakan segala sesuatu adalah the will to power. Itu juga metafisika karena dia melihat segala sesuatu keseluruhan realitas itu sebagai didorong atau dimotivasi oleh kehendak untuk berkuasa. Jadi itu juga metafisika. Lalu yang keempat itu cara berpikir mengenai konsepsi tentang keseluruhan realitas itu juga disebut metafisika gitu ya. Itu beberapa pengertian metafisika ya. Nah, dalam kuliah yang disampaikan oleh Martin Heidegger di Freiburg itu yang menandai kehadiran dan di Universitas Freiburg sebagai profesor, ya, Martin Heidegger itu melakukan mungkin semacam serangan provokatif gitu ya terhadap sains, ilmu pengetahuan. Dan itu yang bikin mungkin Rudolf Carnap marah gitu ya. Dia mengatakan sains itu tidak pernah memberi perhatian terhadap ketiadaan gitu ya. Sains itu hanya memperhatikan pengada, beings. Gitu. Jadi ini istilah teknis yang sering dipakai untuk pemikiran Martin Heidegger itu ya. Kalau being tanpa S itu biasa diterjemahkan ada. Ada itu kalau beings dengan S itu pengada adalah ya benda-benda yang kita temui ya. Pulpen ini pengada, negara itu pengada, politik itu pengada. Pokoknya konsep-konsep atau objek-objek ciptaan manusia itu adalah pengada, being ada dalam perspektif Martin Heidegger. Malaikat itu pengada gitu ya. Komputer pengada, rumah itu pengada, beings.
being tanpa S, yaitu ada itu sendiri, ada huruf besar gitu ya. Itu yang sulit tadi, itu yang sulit didefinisikan apa itu ada gitu ya. Oke, tapi itu intinya. Martin Heidegger mengatakan bahwa sains itu tidak pernah memberi perhatian terhadap ketiadaan. Sains itu menolak ketiadaan gitu ya. Tetapi dia bilang, bukankah penolakan itu juga merupakan bentuk pengakuan gitu ya? Ya, penolakan itu juga adalah bentuk pengakuan yang berbentuk negatif gitu ya, ditolak gitu ya. Dan dia juga mengatakan bahwa eh, aktivitas ilmiah itu sering sekali melakukan apa yang disebut dengan negasi, penyangkalan, ya. Dalam bentuk menidak dengan menggunakan kata no, ya, atau tidak gitu ya. Nanti kita akan melihat apa hubungan ketiadaan dengan kegiatan menidak itu gitu ya. Nanti jadi Heidegger mengatakan dalam kuliah itu das nichts selbst nichtet gitu ya. Ketiadaan itu sendiri menidak. Ini tentu tidak ada dalam bahasa Jerman kata nichtet. Das nichts itu juga kata bentukan gitu ya. Ketiadaan itu sendiri, the nothing itself not gitu ya. Nihilates gitu ya. Tentu nggak ada kata kerja not, menidak gitu ya. Eh, Kenapa Martin Heidegger mengatakan ketiadaan itu menidak? Nanti kita akan melihat. Tetapi itulah yang kemudian diserang oleh eh, Rudolf Carnap, tokoh positivisme logis, yang mengatakan bahwa pernyataan metafisis itu adalah pseudo statement. Ya, maksudnya bukan false statement, tapi non statement atau meaningless statement. Karena tidak memiliki acuan empiris dan secara logis juga meaningless. Perlu diketahui bahwa eh, logical positivisme itu adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa sesuatu itu benar kalau bisa dibuktikan secara empiris gitu ya. Bisa dibuktikan dalam kenyataan. Jadi diverifikasi. Itu logical positivism. Nah, kalimat das nichts self nichtet ya. Jadi ketiadaan itu sendiri menidak itu sekalipun itu sangat singkat tetapi rupanya berdampak besar gitu ya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Freeman, lupa saya namanya. Dia mengatakan bahwa kalimat ini turut membentuk atau mempengaruhi terbentuknya dua kubu filsafat gitu ya, yakni filsafat analitis dan filsafat kontinental. Kita tahu bahwa filsafat analitis itu sangat memberi perhatian terhadap analisa bahasa berdasarkan penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari, filsafat analitis. Dan Rudolf Carnap kemudian karena dia berimigrasi ke Amerika pada tahun 39 kalau nggak salah berkaitan dengan naiknya rezim Hitler di Jerman, maka dia menjadi profesor di Amerika dan kemudian itu pemikiran sains dan filsafat bahasa itu membentuk apa yang kita sebut dengan filsafat analitis gitu ya, dengan Wittgenstein, Bertrand Russell dan lain-lain itu gitu ya. Dan kalimat ini kemudian membuat Martin Heidegger itu selama puluhan tahun sulit diterima di kalangan filsafat analitis karena menganggap bahwa pernyataan-pernyataan atau filsafatnya itu adalah filsafat yang kosong gitu ya. Tetapi filsafat kontinental yang berciri metafisis itu bisa menerima itu gitu ya. Oke, jadi ini dalam ada tulisan yang diterbitkan oleh eh, Rudolf Carnap ya, yang membahas eh, tulisan Martin Heidegger itu, membahas kuliahnya yang berjudul The Elimination of Metaphysics ya.
through logical analysis of language gitu ya. Jadi eliminasi metafisika melalui analisa logis bahasa gitu ya. Dia mengatakan di mana letak kekosongan dari pernyataan metafisis ini gitu ya. Karena eh, mereka melakukan analisa bahasa berdasarkan penggunaannya sehari-hari. Sebagaimana saya tulis di sini, what is outside, rain is outside. What does it do? Jadi Rudolf Carnap mencoba menjelaskan mengapa dari mana asal-usul omong kosong filsafat Heidegger itu gitu ya. Seperti ini ya. What is outside? Nothing is outside. What does it do? Then nothing not gitu ya. Jadi dia mencoba menjelaskan asal-usul omong kosong menurut dia gitu ya. Tetapi kalau kita mau objektif, sebenarnya bisa kita katakan bahwa eh, di sini Rudolf Carnap tidak menangkap filsafat atau apa yang dimaksud oleh Heidegger. Dia tidak menangkap argumen Heidegger gitu ya mengenai ketiadaan. Heidegger mengkritik bahwa filsafat analitis itu terlalu terobsesi dengan sifat logis dan empiris pernyataan filsafat. Padahal menurut Heidegger, filsafat tidak pernah dapat diukur melalui standar-standar ilmu pengetahuan gitu ya. Karena itu adalah dua wilayah yang berbeda dengan metode yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke uh, sebagai latar belakang untuk nanti melihat ketiadaan, kita mencoba bagaimana manusia itu berada di dalam dunia, gitu ya. Berada di dalam dunia. Sebelumnya, sebentar, ada ini. Dasein sebagai in der Welt sein, gitu ya. Ada di dalam dunia. Ini adalah definisi Martin Heidegger mengenai Dasein atau mengenai manusia dalam bukunya Sein und Zeit, gitu ya. Being and Time. Di situ Heidegger mengatakan bahwa pertama-tama manusia itu adalah ada di dalam dunia. Apa artinya kalimat ini? Ya. Jadi dia menulis seperti ini untuk menunjukkan, dia menulis ada di dalam dunia in der Weltsein itu sebagai sebuah satu kata. Ya. Itu bukan itu tidak bisa atau tidak dapat dipahami dalam arti seperti di dalam rumah gitu ya. Ada di dalam dunia atau being in the world, tidak bisa kata in di situ dipahami sebagai di dalam, seperti kalau kita mengatakan sekarang saya ada di dalam kamar. Di dalam di situ bukan berarti spasial. Arti kata dalam bukan spasial di situ. In der Weltsein itu ada di dalam dunia. Dunia di situ artinya bukan globe, bukan bumi, bukan sesuatu yang bersifat spasial. Dunia dalam pengertian fenomenologi yang digunakan oleh Martin Heidegger itu harus dipahami sebagai struktur kebermaknaan, ya. The structure of meaningfulness, itulah dunia. Jadi sebagai ilustrasi, kalau misalnya dalam pembicaraan sehari-hari kita mengatakan dunia akademis, dunia bisnis, dunia malam, itulah dunia yang dimaksud dengan dalam fenomenologi. Dunia akademis itu adalah struktur kebermaknaan dalam bidang akademis. Itu menjadi sebuah dunia yang menentukan bagaimana kita memaknai objek-objek yang ada di situ. Dunia bisnis itu juga
sebuah dunia di mana kita memaknai sesuatu berdasarkan dunia itu. Misalnya, eh, kalau kita melihat tanah lapang ya, anggaplah tanah lapang gitu ya, lapangan luas itu ya. Bagaimana kita memaknai tanah lapang itu tergantung dari dunia mana kita berasal. Ya, orang yang berasal dari dunia bisnis akan memaknai tanah lapang secara berbeda dengan orang yang berasal dari dunia olahraga. Orang yang berasal dari dunia bisnis akan melihat tanah lapang mungkin sebagai tempat untuk bangun apartemen atau objek untuk dijual gitu ya. Itulah cara dia memaknai. Tapi orang yang berasal dari dunia olahraga akan memaknai tanah lapang dengan cara yang berbeda. Mungkin dia akan bilang, oh ini bagus untuk stadion, untuk bikin lapangan bola misalnya. Orang yang berasal dari dunia pertanian, agraris, akan memaknai tanah lapang yang sama juga dengan cara yang berbeda. Mungkin dia akan memaknai itu sebagai tempat untuk membangun lahan pertanian ya, menanam jagung atau apa. Orang yang berasal dari dunia arsitektur mungkin akan memahami tanah lapang dengan cara yang berbeda. Itulah dunia. Jadi struktur kebermaknaan. Jadi kalau dikatakan Dasein itu in der Welt sein, itu adalah Dasein itu berada dalam struktur kebermaknaan. Dan itulah yang membuat hidupnya itu menjadi bermakna gitu ya. Jadi dalam dunia sebagai struktur kebermaknaan itu, Dasein itu berelasi dengan sesama mit Dasein, mit itu gitu. With human being gitu ya, dengan sesama juga dengan alat-alat gitu ya. Itulah keseharian manusia. Artinya sebagaimana keseharian kita adalah ya kita pergi kerja, pergi kuliah, pulang ke rumah, lewat jalan, naik kendaraan macam-macam, itulah keseharian kita ya. Kita sibuk dengan itu sehari-hari ya. Dan itulah dalam semua proses itu kita memiliki pemaknaan ya terhadap apa yang kita hadapi. Jadi in der Welt sein itu bukan fakta empiris, melainkan eksistensial. Itu eh, kita memaknai dunia kita itu gitu ya. Bagaimana kita memaknai keluarga, memaknai tempat kerja kita, memaknai teman-teman kita, semua itu bermakna bagi kita. Dan itulah membentuk dunia kita. Itu tentu tidak bisa lagi dijelaskan secara ilmiah, secara logis sebagaimana diharapkan Rudolf Carnap itu, karena itu kritiknya itu sebenarnya tidak melenceng, tidak tepat gitu ya. Oke. Nah, jadi dunia itu sebagai sebuah struktur kebermaknaan itu eh, menentukan kita gitu ya. Heidegger mengatakan begini, manusia itu tidak pernah mengalami dunia sebagai sebuah totalitas. Ya, dia sibuk sehari-hari ya. Misalnya pagi-pagi Anda bisa bayangkan Anda bangun pagi, bersiap-siap ke tempat kerja atau ke kampus ya, naik kendaraan, nyampe di tempat kerja, sibuk ya, sibuk. Manusia selalu larut dalam kesibukan itu. Dia mengatakan eh, manusia tidak pernah mengalami dunia sebagai totalitas. Artinya dia selalu terarah ke pengada-pengada tertentu, objek-objek tertentu, dan dia memaknai itu. Tetapi dia bilang ada momen di mana dunia itu sebagai struktur kebermaknaan itu, dunia itu kita alami sebagai sebuah totalitas. Itu namanya mood. Mood itu stimulus dalam tidak bersifat psikologis, tapi eksistensial. Kita bahagia atau ke boredom. Itu ketika kita bahagia, dunia itu kita lihat ya seakan-akan ceria misalnya seperti itu. Jadi dunia sebagai totalitas itu berbeda. Kalau kita mengalami joyfulness ya, atau rasa bosan itu ya.
Di situ orang-orang yang misalnya mengalami kebahagiaan, maka dia akan melihat dunia secara total dalam keseluruhan, seakan-akan ya bahagia ya. Sementara orang yang mengalami rasa langweilig dalam bahasa Jerman, itu dunia itu tidak menarik gitu ya, membosankan. Jadi di sini Heidegger sebagai pintu masuk untuk membicarakan ketiadaan itu mencoba melihat bagaimana manusia itu sebenarnya dalam dunianya, ya. Dalam perasaan bosan atau bahagia itu semua pengada atau keseluruhan realitas itu seakan-akan menyatu dalam sebuah keseluruhan yang dalam kehidupan sehari-hari itu tidak kita alami sebagai keseluruhan karena kita sibuk dengan pengada-pengada dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya. Barangkali Anda bisa membayangkan ketika Anda suatu saat kehilangan malas gitu atau bosan gitu ya, tidak menarik melakukan apapun misalnya. Itulah yang disebut dengan rasa bosan itu. Atau ketika Anda bahagia, jatuh cinta atau apapun itu, maka dunia sebagai realitas itu kelihatannya menggembirakan seluruhnya. Jadi ini adalah mood atau stimu atau suasana suasana apa? Suasana keji bukan kejiwaan ini sebenarnya, tapi suasana hati barangkali ya, di mana kita mengalami dunia sebagai sebuah totalitas. Gitu. Nah, tapi ada ya, ada satu momen dia bilang ketika dunia sebagai totalitas kita alami berupa ketiadaan, gitu ya. Yakni ketika kita mengalami kecemasan, anxiety. Itulah yang menjadi titik tolak bagi Martin Heidegger untuk berbicara mengenai ketiadaan. Ya. Dalam pengalaman, ketika kita mengalami momen cemas, anxiety, ini nanti eh, masih penjelasannya agak subtil gitu ya. Dalam pengalaman kecemasan, maka dunia itu sama sekali tidak menarik, dia bilang. Dunia itu menjadi meaningless. Ya. Cemas itu beda dari takut. Takut, fear takut itu selalu menyangkut pengada atau objek tertentu di dunia. Ya. Misalnya takut kepada setan, takut kepada debt collector, takut kepada pencuri gitu ya. Takut itu ada objeknya, dapat dihindari dan bersifat mengancam. Tapi cemas itu tidak ada objeknya, ya. Karena itu cemas itu menyangkut keberadaan kita di dunia. Tadi itu makna itu. Cemas itu tidak ada objeknya. Kita cemas bukan mengenai objek tertentu. Kita cemas, Heidegger bilang, eh, kita cemas karena kita berada dalam dunia yang tadi bermakna itu ya. Lalu kita mengalami hidup ini tidak menarik gitu ya. Misalnya seperti itu. Atau kita khawatir akan masa depan, kita khawatir mungkin kita akan mati atau apapun itu ya. Jadi itu adalah mood, basic mood gitu ya. Suasana suasana eksistensial yang bisa dialami oleh manusia. Dalam kecemasan seluruh pengada kehilangan maknanya, dia bilang. Jadi dalam cemas itu dunia yang sebelumnya di mana kita sibuk itu menjadi tidak bermakna gitu ya. Tidak menarik. Pengada realitas itu seakan-akan surut tidak bermakna. Dan di situ itulah ketiadaan itu. Jadi di sini ketiadaan itu adalah the meaningless of the reality, katakan seperti itu. Realitas menjadi tidak bermakna. Nah, mungkin perlu dikatakan begini, barangkali kita orang di Asia atau di Indonesia itu sulit memahami ini karena
eh, kita jarang kita jarang cemas gitu ya. Mengapa? Karena kita selalu bisa lari dari kecemasan itu. Misalnya Heidegger juga mengatakan itu, misalnya dengan bertemu dengan teman-teman, ikut arisan, nongkrong gitu ya, eh, beribadah, macam-macam ya cara untuk melarikan diri dari kecemasan gitu ya. Dalam masyarakat komunal seperti kita ini kan kita jarang sekali sendiri ya. Lalu kita bisa katakanlah merefleksikan hidup kita. Kita kan jarang itu. Karena kita selalu bisa mencari kesibukan ya. Lalu kita melarikan diri dari kecemasan itu. Tetapi dalam bentuk yang lain, misalnya kalau saya juga sering melihat di WA grup itu tiba-tiba orang mengatakan kok sepi ya gitu ya. Nah itu dia berada dalam mood tertentu yang menganggap ya tidak ada yang menarik dalam hidup ini ya dalam pada saat ini gitu ya. Tidak ada yang menarik, membosankan gitu. Nah, kata membosankan itu menunjukkan ketidakbermaknaan realitas di mana kita hidup. Tapi kata bosan itu masih pada level yang rendah. Cemas itu lebih eh, secara kualitatif lebih dalam ya. Karena dalam cemas itu dunia ini menjadi tidak menarik gitu ya. Dunia ini menjadi tidak menarik. Itu yang disebut oleh eh, bentar. Itu yang disebut oleh Karl Jaspers dengan grand situation, situasi batas gitu ya. Ketika orang berada antara ketiadaan makna ya, dia melihat dunia ini tidak bermakna ya. Dan grand situation itu bisa membawa orang kepada tindakan-tindakan radikal, misalnya bunuh diri gitu ya. Nah, itulah ketiadaan yang dimaksud oleh Martin Heidegger. Jadi ketiadaan di sini yang di situ bukan sebuah objek, tetapi sebuah fenomena yang muncul dari bersamaan dengan realitas itu sendiri. Realitas itu ada di situ, tetap di situ kita lihat, tetapi dia muncul bersamaan dengan ketiadaan itu gitu ya. Dan itu terjadi karena rasa cemas itu. Artinya rasa cemas itu membawa kita atau memperlihatkan kita kepada ketiadaan. Jadi rasa cemas itu membawa kita kepada ketiadaan atau menyingkapkan ketiadaan. Heidegger bilang ketiadaan itu muncul sekaligus dengan dunia, dengan realitas, ya. Tetapi realitas yang biasa kita hadapi itu seakan-akan surut ke belakang, menjadi meaningless, ya. Itulah yang disebut oleh Heidegger dengan nothing itself not gitu ya, atau nihilate, das nicht selbst nichtet gitu ya. Ketiadaan itu menidak. Artinya realitas yang tadinya meaningful itu menjadi meaningless. Dan itu tersingkap kepada kita melalui pengalaman akan kecemasan. Jadi dalam pengalaman akan kecemasan, ini kecemasan dan ketiadaan itu, kita berhadapan dengan ketiadaan. Kita seakan-akan tersendirikan, isolate. Tadi saya mengatakan di masyarakat kita barangkali fenomena ini jarang dihadapi, tapi di masyarakat barangkali ini khas masyarakat-masyarakat di negara maju atau barangkali di Eropa di mana orang eh, katakanlah cukup individualis, lalu tidak cukup mudah bertemu dengan orang-orang gitu ya. Saya dulu ketika tinggal di Jerman mengalami eh, di sana kita rindu bertemu manusia. Memang ya, banyak orang, tetapi ya itu mereka gitu ya. Kita rindu bertemu manusia. Di sini
kita rindu tidak bertemu manusia gitu ya. Karena selalu banyak orang, selalu ada orang gitu ya. Kita naik bus misalnya, orang di kiri kanan kita mencoba ngobrol gitu ya. Padahal kita mungkin ingin sendiri, di mana-mana kita nggak bisa sendiri gitu ya. Jadi kita nggak punya waktu untuk katakanlah merenungkan hidup kita gitu ya. Seperti tadi, bagaimana kemudian kita memaknai hidup kita itu. Tetapi di masyarakat di Eropa atau di Barat barangkali yang cukup eh, individualitas itu dihargai dan itu memberi kesempatan kepada mereka untuk merefleksikan hidup mereka dan juga merasakan ya seperti tadi kecemasan atau kebosanan gitu. Kita di Indonesia ini kan jarang bosan sehingga barangkali ini menjadi fenomena yang aneh bagi kita, perasaan cemas, ketiadaan gitu ya. Karena kita selalu bisa melarikan diri dari pengalaman-pengalaman itu, perasaan-perasaan itu, lalu kita misalnya pergi hangout atau macam-macam, banyak sekali kegiatan-kegiatan komunitas. Gampang sekali mencari teman di sini ya, mencari orang untuk ngobrol gitu ya. Di pinggir jalan juga kita bisa ngobrol dengan tukang ojek, tukang macam-macam gitu ya. Hal yang di Eropa itu tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat barangkali kalau kita tidak cukup mudah memahami bagaimana kecemasan ini bisa memperlihatkan, membawa, menyingkapkan ketiadaan kepada kita, ya mungkin seperti itu gitu ya. Jadi kecemasan itu tidak menyangkut objek tertentu, melainkan menyangkut keberadaan kita di dunia ini yang kehilangan makna itu gitu ya. Dalam cemas, kata Martin Heidegger, dunia sebagai struktur kebermaknaan kehilangan maknanya. Ia menjadi meaningless. Karena itu kecemasan itu adalah sebuah kondisi eksistensial. Tadi seluruh realitas itu tetap ada di situ, tetapi kecemasan menyingkapkan kepada kita ketidakbermaknaan realitas itu. Itulah ketiadaan. Jadi dunia itu kita lihat ada sekaligus tidak ada gitu ya. Ini konsep dialektika lagi. Realitas itu ada di situ, tetap menjadi meaningless gitu ya. Ini pengertian kecemasan menurut Kierkegaard dan Heidegger gitu ya. Jadi ini kecemasan ini bukan sebuah kondisi psikologis, melainkan the ontological structure ya, yang sangat uh, mendasar pada manusia. Nah, kecemasan itu menjadi struktur ontologis manusia. Itu menunjukkan bahwa manusia itu bebas, ya. Justru karena manusia itu bebas, maka dia bisa cemas. Kalau dia tidak bebas, tidak perlu dia cemas. Ya. Kecemasan itu, kebebasan itu adalah tanda, kecemasan itu memperlihatkan kebebasan manusia. Artinya manusia itu eh, mempertanggungjawabkan hidupnya, memaknai hidupnya, ya. Tetapi itu disadari dalam pengalaman akan kecemasan. Jadi kecemasan itu menyangkut keberadaan di dunia ini. Pada pengalaman kecemasan itu manusia seakan-akan mengalami keterputusan gitu ya. Keterputusan dari familiaritas dengan dunia, dengan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita setiap hari itu sibuk dengan kegiatan kita, tiba-tiba kecemasan seakan-akan kita mengalami sebuah disruption gitu ya. Keterputusan ya. Dengan familiaritas itu kita menjadi tidak at home di dunia, gelisah ya atau stres. Itulah fenomena kecemasan yang dimaksud oleh Heidegger yang menyingkapkan kepada kita ketiadaan itu. Oke, nah jadi
pengalaman kecemasan yang meningkatkan ketiadaan, memperlihatkan ya bahwa manusia itu sebenarnya berdiri di atas ketiadaan itu. Tidak ada apapun yang menopang hidupnya. Dia sepenuhnya tergantung dia. Tetapi dalam pengalaman dalam melalui kecemasan dia menyadari dan melihat bahwa apa yang bisa dijadikan pegangan selama ini menjadi meaningless. Pegangan itu yang kita jadikan pegangan karena kita takut akan ketiadaan itu bisa seperti Tuhan atau agama atau tradisi atau pertemanan dan lain-lain ya. Jadi menurut Heidegger eh, pengada-pengada Tuhan atau agama atau tradisi itu adalah pegangan-pegangan yang kita jadikan agar kita jangan terjatuh ke dalam jurang tanpa dasar itu, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa mengabaikan atau melarikan diri dari kecemasan itu dengan cara berpegang kepada pegangan ini. Tetapi pengalaman akan kecemasan yang memperlihatkan ketiadaan itu persis memperlihatkan bahwa sebenarnya pada level yang paling, pada struktur yang paling mendasar, manusia itu adalah berdiri di atas ketiadaan. Ya, cuma dia tidak mampu berdiri menghadapi ketiadaan itu, lalu dia menjadikan pegangan. Tadi itu entah itu agama atau tradisi atau pertemanan atau apapun itu, atau sains ya. Itu pegangan dia agar dia eh, bisa melarikan dari kecemasan itu. Misalnya ketika orang cemas lalu dia ya berdoa atau beribadah segala macam. Heidegger mengatakan ketiadaan itu selalu ada di situ. Selalu mengiringi, berada dalam struktur ontologis kita. Cuma kita jarang mengalaminya karena kita selalu takut atau sibuk dengan pengada-pengada atau kita bisa melarikan diri darinya ya dengan cara menghibur diri gitu ya. Bertemu dengan teman-teman atau kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan agar kita jangan eh, melihat atau menghadapi struktur eksistensial ontologis kita itu. Jadi ketiadaan itu menjadi the ultimate reality of things. Artinya tadi dalam pengalaman akan kecemasan, keseluruhan dunia totalitasnya ada di situ, tetapi dia sekaligus hadir dalam ketiadaan. Gitu ya. Artinya ketiadaan itu sebenarnya menjadi struktur yang paling mendasar dari keseluruhan realitas dan kita itu. Ya cuma tadi itu kita karena kita takut berhadapan dengan ketiadaan, jurang tanpa dasar itu, lalu kita menciptakan pegangan-pegangan itu. Oke, lalu ini agar jangan terlalu lama. Eh, Heidegger mengatakan seperti ini, ketiadaan itu negatif, tetapi tidak semata-mata negatif, dia juga positif. Gitu ya. Dia mengatakan eh, umumnya relasi kita dengan dunia itu tidak otentik karena telah selalu diwarnai atau dicemari oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kita melihat, misalnya gini, kita tidak pernah lagi melihat gunung sebagai gunung, tapi melihat gunung sebagai katakanlah, wah ini bisa tempat untuk camping, bisa tempat untuk nebang pohon, bisa tempat untuk mendaki gunung gitu ya. Kita tidak pernah lagi melihat sungai sebagai sungai, tapi sungai sebagai tempat untuk berenang, sebagai untuk saluran irigasi dan macam-macam gitu ya. Jadi Heidegger mengatakan itu dalam Being and Time sebagai struktur dunia sebagai alat ya, Zuhandenes. Jadi relasi kita dengan dunia itu telah selalu diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak lagi melihat dunia sebagai dunia. Sejak kita kecil kita telah terkondisikan untuk itu. Misalnya melihat pohon tidak pernah lagi sebagai pohon itu ya, tapi ya sebagai objek untuk dinikmati, sebagai tempat untuk eh, katakanlah berteduh atau ada buahnya gitu ya. Nah, eh, ketiadaan seakan-akan membawa kita ke titik nol, ya.
ketika kita cemas, dunia menjadi tidak bermakna, itu seakan-akan membawa kita ke titik nol gitu ya. Segala familiaritas kita sebelumnya dengan dunia itu menjadi hilang. Jadi ada semacam ontological disruption gitu. Kita tidak lagi melihat dunia sebagaimana sebelumnya. Dan ini kata Martin Heidegger menjadi momen bagi kita untuk melihat dunia dengan kacamata yang baru. Tentu kalau orang yang cemas itu tidak bunuh diri gitu ya, karena orang cemas bisa juga bunuh diri karena dia berada dalam grand situation sebagaimana dikatakan oleh Karl Jasper. Tetapi dengan lahir baru ontologis itu, eh, ini seakan-akan membawa kita untuk melihat dunia selanjutnya dengan kacamata yang baru. Dan itu yang membuat orang bisa menjadi hidup otentik gitu ya. Jadi kita melihat orang-orang yang pernah berada dalam situasi-situasi batas, itu kemudian bisa dalam proses hidup selanjutnya, setelah ketiadaan itu dilampaui oleh dia, itu membuat dia bisa menjadi pribadi yang berbeda. Hidupnya menjadi otentik, katakanlah dia tidak lagi ikut-ikutan, tidak lagi, dia lebih tenang ya, dia bisa lebih rileks gitu. Dia bisa lebih eh, katakanlah bijaksana barangkali gitu ya. Dan itu karena ketika dia telah eh, bertemu dengan ketiadaan itu. Jadi Heidegger mengatakan bahwa ketiadaan itu adalah berada pada struktur terdalam dari realitas, juga struktur terdalam dari kedirian kita, karena dan itu tersingkapkan kepada kita melalui pengalaman kecemasan. Ketiadaan itu menurut dia jauh lebih primordial daripada keakraban kita sehari-hari dengan dunia. Karena ketika keakraban itu terputus melalui kecemasan, yang muncul adalah ketiadaan. Jadi ketiadaan itu seakan-akan ada tersembunyi di dasar gitu ya. Karena itu dia mengatakan dalam ketiadaan itu yang berlaku bukan creatio ex nihilo, bukan penciptaan dari ketiadaan, melainkan ex nihilo omne ens qua ens fit gitu ya. From the nothing, all beings as beings come to be. Jadi ketika kita mengalami ketiadaan itu, ya, lalu kita dalam proses selanjutnya kita bisa melihat pengada itu sebagai pengada. Dan itu kita berada seakan-akan memulai hidup yang baru untuk melihat bagaimana pengada-pengada itu. Objek-objek di sekitar kita, teman kita, ya, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, semua. Kita bisa memaknai eh, dunia dengan cara yang baru. Oke, jadi ini tadi eh, sudah. Nah, ini kalau direfleksikan, jadi sebenarnya ketiadaan itu eh, tidak sungguh-sungguh tidak ada gitu ya. Ketiadaan itu bukanlah eh, sesuatu yang sama sekali total tidak ada atau tidak bermakna gitu ya. Ketiadaan itu ada gitu ya. Dan dia bahkan mampu tadi bertindak, artinya dia membuat dunia menjadi tidak bermakna ya. Lalu juga ketiadaan itu juga mampu berdampak kepada kita karena kita seakan-akan berada pada uh, patahan ontologis dengan familiaritas dunia kita sehari-hari ya. Dan ketiadaan itu berdampak juga bagi kehidupan, artinya quote in quote ketiadaan itu adalah sesuatu gitu ya. Karena jadi kesesuatuan dari ketiadaan itulah yang membuatnya penting untuk direfleksikan. The somethingness of nothingness. Jadi ketiadaan itu adalah juga sejenis sesuatu gitu ya. Nah, itu refleksi uh, Heidegger mengenai ketiadaan ya. Tentu jadi ketiadaan itu tidak semata-mata negatif sebenarnya. Ia juga positif gitu. Dan Martin Heidegger mengatakan sains tidak dapat memahami ini. Karena makna kehidupan
itu jauh lebih luas dan lebih dalam daripada being atau pengada yang selalu menjadi objek penelitian dari sains gitu. Nah, dengan demikian presentasi saya akhiri. Semoga kita bisa berdiskusi dengan menarik ya. Terima kasih. Semoga uraian saya juga bisa dipahami.